Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Khalilah Intan, NIM akhir 45, Ratna Suminar, NIM akhir 47, Wisma Putri, NIM akhir 51, dan saya, Lili Setia, NIM akhir 53. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai metabolisme asam nukleat. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ratna Suminar. Oke, sebelum kita lanjut mengenai metabolisme asam nukleat, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu asam nukleat. Jadi asam nukleat itu merupakan makromolekul dalam inti sel yang mengandung semua informasi untuk aktivitas produksi sel. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa asam nukleat berperan yang pertama menyimpan informasi genetik, kemudian yang kedua proses replikasi dan transkripsi. Lanjut. Kemudian ada beberapa terminologi yang harus dipahami. Yang pertama yaitu nukleosida. Apa itu nukleosida? Nukleosida itu adalah persenyawaan antara basa purin dan pirimidin dengan gula pentosa. Kemudian yang kedua, nukleosida. Nukleosida adalah persenyawaan nukleosida dengan ester fosfat. Dari kedua terminologi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nukleosida itu terdiri dari basa purin atau pirimidin, gula pentosa, dan fosfat. Sedangkan nukleosida adalah nukleotida yang kehilangan ester fosfatnya. Kemudian yang dimaksud dengan basa purin utama itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin itu terdiri dari sitosin, timin, dan urasin. Nah, pada RNA itu timin diganti dengan urasin. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dari nukleotida. Yang pertama, penting untuk semua sel. Mengapa penting untuk semua sel? Karena mengandung informasi genetik dari suatu sel tersebut. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai komponen kofaktor enzim. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai pembawa energi kimia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bisa menjadi prekursor sintesis DNA dan juga bisa menjadi prekursor sintesis RNA. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada rumus struktur pada asam nukleat. Dapat kita lihat bahwa asam nukleat itu selain dibentuk oleh basa purin atau pirimidin, juga dibentuk oleh senyawa gula, di mana gula pada nukleotida adalah ribosa pada RNA dan deoksiribosa pada DNA. Kemudian dapat kita lihat gambar di bawah ini ya, nih, bahwa gambar di bawah ini. Nah, dapat kita ketahui bahwa dalam satu rantai nukleotida, pada ujung yang satu adalah senyawa fosfat. Kemudian di tengahnya itu ada gula ribosa, dan ujung yang lainnya itu basanya, baik basa purin maupun pirimidin. Nah, jadi ikatan gula ribosa dengan basa nitrogen itu pada atom karbon nomor 1, sedangkan ikatan gula ribosa dengan gula fosfat itu pada atom karbon nomor 5. Lanjut. Nah, kemudian ada penamaan nukleotida. Bisa kita lihat di sini ada tabel penamaan nukleotida berdasarkan basa, baik itu basa purin maupun pirimidin. Untuk nukleosida sendiri itu berakhiran sin, sedangkan untuk nukleotida itu berakhiran late.
Nah, ini bisa kita lihat, ini untuk RNA, kemudian DNA. Untuk RNA, di sini basanya ada adenin. Untuk nukleosidanya itu bernama adenosin untuk RNA. Sedangkan untuk DNA-nya bernama deoksidenosin. Nah, ini berlaku untuk purin maupun pirimidin. Lanjut. Suatu asam nukleat pada hal ini harus saling berpasangan. Nah, yang menghubungkan antara satu strand dengan strand yang lain yaitu adalah basa-basa. Untuk pasangannya sendiri, basa adenin berikatan dengan timin dan guanin berikatan dengan sitosin, di mana pengikat basa-basa ini adalah ikatan hidrogen. Sedangkan untuk basa nitrogen, antara adenin dan juga timin ini memiliki 2 ikatan hidrogen. Sedangkan untuk yang guanin dan juga sitosin memiliki 3 ikatan hidrogen. Dari sini kita bisa lihat bahwa ikatan guanin dan juga sitosin lebih kuat daripada ikatan antara adenin dan juga timin. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh pasangan rantai DNA, di mana rantai ini ada yang disebut dengan rantai sense yang bersifat non-template karena dia ini memberikan kode untuk melakukan sintesis protein. Sedangkan ada juga yang namanya rantai non-sense, adalah rantai yang bersifat template atau dapat dikatakan bersifat non-coding. Berikut ini merupakan gambar rantai model struktur DNA menurut Watson-Crick, yaitu ikatannya adalah double helix atau ganda. Lalu bagaimana sih hubungan antara asam nukleat dengan pembentukan protein? Nah, proses pembentukan protein ini terbentuk dari proses replikasi, transkripsi, translasi, dan hasil translasi yang akan menjadi sintesa suatu protein. DNA replikasi dari gambar dapat diketahui bahwa dalam melakukan replikasi DNA akan mengalami pemecahan atau pemisahan. Untuk setiap rantai akan membentuk rantai yang baru, sehingga proses replikasi yang sudah dilibatkan disebut juga dengan semi-konservatif. Ya, itu dia tadi replikasi DNA semi-konservatif, di mana satu pasangan DNA memisah, setelah itu akan membentuk rantai baru. Bisa dilihat pada gambar seperti itu replikasi DNA semi-konservatif. Ya, selanjutnya ada proses sintesa protein. Proses sintesa protein yang pertama ada proses transkripsi. Proses transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi mRNA, di mana DNA sense sendiri berfungsi sebagai template dan ditranskripsikan menjadi mRNA. Di mRNA disebut juga sebagai antisense, di mana pada mRNA timin digantikan dengan urasil. Di situ dapat kita lihat DNA ATCGG dan mRNA-nya berubah. A seharusnya menjadi timin tapi digantikan dengan urasil menjadi UAGCC. Selanjutnya yaitu proses translasi. Di mRNA, pada mRNA terjadi selanjutnya yaitu proses translasi, di
di mana proses perubahan DNA dan mRNA juga melibatkan proses splicing. Di situ, proses splicing adalah proses pemisahan bagian intron dari mRNA. Apabila intron telah berpisah, maka mRNA akan meninggalkan inti sel menuju sitoplasma dan ribosom akan terikat pada mRNA untuk memastikan sandi asam amino yang sesuai. mRNA selalu dibaca dari 5 ke 3 sintesis protein N, C, dan dengan peran tRNA yang mentransfer asam amino terbentuklah protein. Di situ perakitan asam amino selama translasi menjadi ribosom, tRNA berfungsi sebagai molekul adaptor penting. Di situ proses mRNA yang masuk dalam sitoplasma tadi akan berikatan dengan ribosom, kemudian maka tRNA akan menerjemahkan asam amino dari mRNA tadi. Ya, jadi dapat disimpulkan dari proses tadi, mRNA sendiri, messenger RNA, itu membentuk informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Yang kedua, rRNA, ribosomal RNA, itu penyusun 65% ribosom dan sisanya protein. Dan untuk mengenali RNA. Selanjutnya ada tRNA, itu transfer RNA, menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi asam amino tertentu. Untuk selanjutnya, metabolisme asam nukleat akan dijelaskan oleh Intan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai anabolisme asam nukleat. Jadi, anabolisme asam nukleat ini terjadi biosintesis purin dan biosintesis pirimidin. Selain kita membahas anabolisme asam nukleat, kita juga membahas mengenai katabolisme asam nukleat, yaitu degradasi purin dan degradasi pirimidin. Jadi, pada metabolisme asam nukleat ini terjadi biosintesis asam nukleat. Di sini kita akan membahas mengenai anabolisme asam nukleat, di mana cincin purin terbentuk dari persenyawaan glisin, glutamin, dan aspartat. Sedangkan pada cincin pirimidin yaitu terbentuk dari aspartat, karbomoil fosfat, dan ribosefosfat yang menyusun purin atau pirimidin berasal dari 5 fosforibosil, 1 fosfat atau yang sering disebut dengan PRPP. PRPP ini berasal dari ATP dan ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat ini berasal dari HMP-san. Di sini saya akan menjelaskan mengenai degradasi purin. Degradasi purin ini terjadi yaitu katabolisme basa purin akan didegradasikan menjadi suatu bentuk senyawa yang disebut dengan asam urat. Hal ini dipengaruhi dari struktur enzim. Enzim tersebut adalah xantin oksidase. Enzim inilah yang akan mengubah adenin menjadi hipoxantin. Hipoxantin ini akan berubah menjadi xantin dan dengan bantuan enzim asam urat ini biasanya dikenal dengan radang sendi karena pemupukan kristal natrium yang terjadi pada proses ini allopoinol, yaitu inhibitor terhadap enzim xantin oksidase. Bisa dilanjut slide-nya.
Slide-nya bisa dilanjut. Di sini sudah dituliskan ya. Jadi sebelumnya, untuk terapi atau obat dari asam urat tersebut yaitu allopurinol, analog hiposantin. Hiposantin allopurinol ini sebagai inhibitor terhadap santin oksidase. Karena saat enzim santin oksidase tersebut diberikan allopurinol ini, maka enzim santin oksidase ini akan terhambat, sehingga asam urat tidak akan pernah tercipta karena suatu proses katabolisme purin tersebut terhambat oleh allopurinol. Selanjutnya mengenai degradasi pirimidin akan dijelaskan oleh Ratna Sumingat. Ya, untuk selanjutnya, jadi pirimidin itu pada akhirnya akan dikatabolisme atau terdegradasi menjadi CO2 dan CO2, H2O, dan urea. Kemudian sitosin itu dapat dipecah menjadi urasil. Yang selanjutnya itu dapat dipecah menjadi N-karbomoil beta-alanin dan kemudian menjadi beta-alanin. Kemudian menjadi beta-alanin, CO2, dan amonia oleh beta-ureodopropionase. Timin dipecah menjadi beta-aminoisobutirat yang selanjutnya dipecah menjadi zat antara yang akhirnya mengalir ke siklus asam sitrat. Kemudian beta-aminoisobutirat bertindak sebagai indikator kasar untuk laju pergantian DNA. Nah, itulah tadi mengenai degradasi pirimidin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.